Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azari SH MSI, Media Iswara Ahli Madya BKPSDM Kabupaten Pidi. Saya sebagai peserta workshop PKA Angkatan ke-18. Pada kesempatan ini akan menjelaskan strategi dari pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Illustrator ini yaitu dilaksanakan secara dengan sistem blended learning. Pada agenda ke-1 yaitu pembelajaran secara mandiri, itu ada 66 JP atau setara dengan 11 hari. Itu dilaksanakan di kedudukan peserta. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu e-learning, itu ada pelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Itu dilaksanakan selama 104 JP atau setara dengan 13 hari dan dilaksanakan di kedudukan peserta. Kemudian pada agenda yang ketiga, pada tahapan yang ketiga, bukan agenda, pada tahapan yang ketiga itu pembangunan komitmen bersama, itu ada 27 JP atau setara dengan 3 hari dan dilaksanakan di tempat kerja peserta atau di tempat lainnya. Kemudian pada tahapan yang keempat itu pembelajaran secara klasikal, di mana pada tahap klasikal tahap 1 itu ada tahapan yang keempat adalah pembelajaran klasikal tahap ke-1, itu ada 149 JP atau 15 hari pelaksanaan. Kemudian itu dilaksanakan di tempat penyelenggara juga. Kemudian pada tahapan yang kelima yaitu aktualisasi kepemimpinan kinerja, itu dilaksanakan selama 540 JP atau 60 hari. Itu juga dilaksanakan di tempat kerja peserta atau di tempat lainnya. Kemudian pada tahap yang ke-6 itu pembelajaran klasikal tahap kedua, itu ada 22 JP atau setara dengan 3 hari, dilaksanakan di tempat penyelenggaraan. Tujuan pelatihan ini secara umumnya yaitu pertama itu memang untuk meningkatkan kompetensi peserta. Kompetensi yang ditingkat di sini ini adalah kompetensi manajerial, di mana meningkatkan kompetensi ini yang ditingkatkan yang pertama itu adalah tentang knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian keterampilannya itu yaitu skill, kemudian yang ditingkatkan atau paling ditekankan adalah kompetensi attitude-nya. Ada 4 buah kurikulum. Yang pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian kepemimpinan kinerja, kemudian pada kurikulum yang ketiga yaitu manajemen kinerja. Yang keempat, mereka melakukan aktualisasi kepemimpinan dan administrator. Mata pelatihan agenda 3 ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 yaitu manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, standar kinerja, ada 3 di kelompok 1. Kemudian di kelompok 2 juga ada 3. Yang pertama itu organisasi digital, hubungan kelembagaan. Salah tadi, kelompok 2 ini terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Sedangkan kelompok 3 manajemen keuangan dan manajemen resiko. Setelah agenda 3 tadi dikelompokkan menjadi 3 buah kelompok, kompetensi yang ingin dicapai yaitu pada akuntabilitas kinerja, itu diharapkan peserta mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Kemudian pada mata pelatihan yang kedua yaitu hubungan kelembagaan, di mana diharapkan peserta itu mampu membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Sedangkan pada mata pelatihan yang ketiga yaitu organisasi digital, di mana peserta itu juga bisa atau mampu menerapkan digital government, sehingga pemerintah ini semuanya
tentang digital itu bisa peserta terapkan. Bukan hanya menerapkan, tetapi bisa memakai atau bisa menyebarluaskan teknik-teknik organisasi digital. Kemudian yang keempat yaitu manajemen kinerja, di mana manajemen kerja ini kompetensi yang diharapkan kepada peserta. Peserta itu harus mampu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Yang kelima yaitu standar kinerja. Kompetensi yang diharapkan bagi peserta yaitu mereka harus mampu mengembangkan dan menerapkan standar kinerja pelayanan. Dan yang keenam, manajemen keuangan, di mana peserta ini juga diharapkan mampu menerapkan manajemen keuangan secara efektif dan efisien. Sedangkan yang tujuh, yang terakhir dari mata pelatihan ini adalah manajemen risiko, di mana pada manajemen risiko ini diharapkan pada peserta itu mereka harus bisa melaksanakan SPP dan mengembangkan budaya risiko. Dilaksanakan selama 4 hari pembelajaran secara sinkronus 9 JP dan asinkronus 20 JP. Kemudian yang kedua, mereka harus diberikan tugas secara individu, diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi, dan penugasan ini merupakan kelanjutan dari tugas pada tahap belajar mandiri. Kemudian pada yang ketiga ini, sesi yang ketiga, mereka harus bisa membuat tugas kelompok yang diarahkan oleh fasilitator agar peserta mampu menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja yang berkualitas. Desain pembelajaran distance learning ini pada hari ke-1 di hari ke-16 itu dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya itu ada 3 JP, kemudian asinkronusnya ada 5 JP, di mana mereka akan diberikan tugas individu sebanyak yaitu 2 JP, kemudian tugas-tugas kelompok itu ada 3 JP. Jadi di hari kedua itu hari ke-17 secara sinkronus yang 3 JP itu yang diberikan pada hari pertama itu dipresentasikan di hari kedua. Kemudian mereka harus bisa memilih salah satu, apakah mereka membahas makalah atau tugas individu pada hari 1. Kan asinkronusnya secara individu, mereka harus bisa mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi bekerja sama, mengidentifikasikan substansi yang dapat dikerjasamakan, menyusun strategi kerjasama, menyusun roadmap peningkatan kinerja. Sedangkan tugas kelompoknya yang 3 JP itu bisa pilihan salah satu kasus, apakah menganalisis kasus hubungan kelembagaan atau menganalisis kasus salah satu peserta kelompok dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja melalui kerjasama kelembagaan. Hari ketiga yaitu di hari ke-18 itu juga dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya 3 JP, asinkronusnya 5 JP. Di sinkronus itu fasilitator memberikan tugas kelompok yang diberikan pada hari kedua itu dipresentasikan pada hari ketiga. Sedangkan tugas alternatifnya yaitu memilih salah satu pembahasan makalah atau presentasi tugas individu. Kemudian yang ketiga ini mereka fasilitator memberikan overview mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen resiko. Kemudian penjelasan penugasan hari kedua. Sedangkan asinkronus 5 JP itu mereka diberikan tugas individu sebanyak 2 JP, kemudian tugas kelompok sebanyak 3 JP. Mana pada tugas individu mereka harus bisa menganalisis pelaksanaan manajemen penganggaran di instansinya dan merumuskan strategi optimalisasi pengolahan keuangan di instansinya, menganalisis pelaksanaan manajemen risiko dan penyusunan strategi membangun budaya risiko di instansinya. Kemudian pada tugas kelompoknya mereka diberikan pilihan untuk melakukan benchmarking secara virtual ke instansi lain dalam menerapkan manajemen keuangan atau menganalisis kasus salah satu makalah atau kelompok dan merumuskan strategi dalam meningkatkan kinerja melalui optimalisasi
pengelolaan keuangan dan manajemen resiko. Sedangkan pada hari keempat, yaitu hari ke-19 pembelajaran e-learning ini, itu yang sinkronus 2JP, fasilitator itu menugaskan untuk kepada peserta untuk mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan pada hari kedua di hari ketiga. Presentasi tugas kelompok hari ketiga yang akan dipresentasikan pada hari kemudian diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil dan feedback dari fasilitator. Sedangkan asinkronis yang 5JP itu individu ada 2JP, kelompok 3JP. Mereka secara individu mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, strategi optimalisasi pengelolaan keuangan, dan strategi membangun budaya resiko pada unit kerja instansinya dalam desain sistem berbasis digital. Kemudian pada tugas kelompoknya mereka bisa menyusun pedoman peningkatan kinerja organisasi, di mana kelompok 1 menyusun pedoman peningkatan kinerja organisasi, kelompok 2 menyusun pedoman kinerja sesama dalam lembaga, sedangkan kelompok 3 menyusun pedoman membangun budaya akuntabilitas dan budaya risiko. Itu ada 9JP, di mana sesi pertama itu fasilitator melakukan perkenalan dan ice breaking, overview tentang agenda manajemen kinerja, diagnosis organisasi, strategi inovasi, dan membuat tahapan perencanaan kinerja. Pada sesi keduanya, diskusi kelompok, setiap kelompok mengambil salah satu peningkatan kinerja organisasi publik untuk didiskusikan. Kemudian output diskusi adalah inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, menerjemahkan gagasan ke dalam program kegiatan, menyusun tahapan kegiatan. Kemudian yang keempat, menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka membangun budaya akuntabilitas dalam merealisasikan tujuan peningkatan kinerja. Kemudian output ini akan didiskusikan terus pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Sesi ketiga yaitu mereka harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian feedback dan penguatan dari fasilitator. Sedangkan di hari kedua ada 9JP, sesi pertamanya hari kedua 9JP. Sesi pertama overview strategi kerjasama, kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Pada sesi kedua melanjutkan diskusi kelompok, merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan Sesi kedua melanjutkan diskusi kelompok, merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Sesi ketiganya mereka harus bisa mempresentasikan hasil diskusi dan pemberian feedback. Hari ketiga itu ada 9JP. Di sesi pertama mereka harus menyusun skenario, di mana pada hari ketiga itu ada 9JP. Sesi pertamanya yaitu menyusun skenario untuk role play implementasi peningkatan kinerja organisasi. Pembelajaran yang didapatkan peserta akan merancang langkah-langkah implementasi strategi peningkatan kinerja organisasi. Dan sesi kedua yaitu mempraktekkan role play peningkatan kinerja organisasi. Pembelajaran yang didapatkan peserta mempraktekkan cara mengkomunikasikan gagasan, meyakinkan pimpinan, merespon usulan dari bawahan. Kemudian pada sesi yang ketiga di hari yang ketiga ini yaitu melanjutkan sesi kedua, mempraktekkan role play peningkatan kinerja organisasi, feedback, dan penutup. Hari keempat itu ada 9JP juga. Sesi pertama overview strategi optimalisasi sumber daya dan strategi mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Pada sesi kedua
melanjutkan diskusi kelompok untuk memetakan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan kinerja dan merancang skema mitigasi risiko dari program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, presentasi hasil diskusi, dan pemberian feedback. Demikian presentasi dari agenda pembelajaran dari agenda 3 ini, yaitu manajemen kerja. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.